Jadi di PP Peraturan Pemerintah tahun 99 nomor 9 bahwa semua jenis penyu itu tergolong dalam satwa yang dilindungi. Dan di PP Peraturan di Undang-Undang nomor 5 tahun 90 semua jenis penyu itu dilindungi dan barang siapa yang ketahuan memperjualbelikan penyu baik dari penyunya sendiri atau telurnya itu bisa kena kurungan pidana maksimal 5 tahun dan denda 100 juta. Itu undang-undangnya. Jadi itu perbedaan sekilas yang paling mendasar, istilahnya secara kasat mata bisa dilihat. Dan untuk informasi, untuk nama punggung di penyu itu bukan tempurung. Jadi kalau di gera-gera kan banyak yang bilang tempurung atau cangkang ya. Kalau di penyu itu namanya karapas. Kalau untuk dadanya itu kalau nggak salah namanya plastron. Dadanya. Jadi antara punggung dan dada itu masing-masing namanya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Mungkin darinya. Boleh? Makanan penyunya itu apa? Di sini atau di alam liarnya? Kalau untuk di sini ketika yang masih kecil itu fokusnya ke udang sama ikan yang dicincang atau dipotong kecil-kecil. Kalau untuk yang sudah agak besar itu dikasih ikan, udang sama rumput laut juga ketika lagi musimnya. Karena musim rumput laut kan juga musiman, nggak setiap hari ada. Tapi untuk di alamnya, umumnya untuk penyu hijau itu karena setiap penyu itu bisa dibedakan untuk makanannya, tapi bisa dikategorikan sama, yaitu omnivora atau pemakan segala. Ya, untuk di alamnya penyu hijau sendiri dia lebih dominannya ke herbivora atau pemakan tumbuhan, contohnya seperti rumput laut, alga, ganggang, lambung dan sebagainya. Tapi bisa juga penyu hijau itu makan seperti ikan, udang, rumput. Jadi makanya dikategorikannya semua penyu itu omnivora. Tapi itu dominannya dia lebih ke herbivoranya. Itu penyu hijau sendiri. Dan untuk penyu lokal, penyu sisik, penyu sembahyang dia lebih dominannya ke karnivora. Tapi tidak menutup kemungkinan penyu itu juga makan sayuran. Makanya semua penyu itu dikategorikan ke omnivora. Ya. Rata-rata penyu, karena penyu itu tergolong hewan atau satwa yang dilindungi dan juga hewan purba, rata-rata yang sudah dilakukan sama riset itu umur penyu ratusan tahun. Penyu tercepat untuk bisa berkembang biak itu dari jenis penyu lekang atau penyu riddle. Untuk dia penyu yang paling tercepat itu di atas 20 tahun baru bisa bertelur. Itu penyu tercepat. Dan penyu lekang atau penyu riddle sendiri termasuk penyu terkecil di dunia. Untuk indukannya itu paling maksimal 80 kilo. Tapi untuk penyu terbesar nomor 1 di dunia itu penyu belimbing. Penyu belimbing itu bisa sampai 7 kintal beratnya. Dan penyu belimbing itu satu-satunya penyu yang tidak mempunyai karapas. Jadi dia kayak lembek semua bagian atasnya. Pak, Ya. Mas, saya mau tanya, telur yang dari situ asalnya dari mana? Semua yang ada di sini itu dari pantai selatan sini. Jadi dari tim kami konservasi Pantai Kembang Terpadu kayak hampir setiap malam patroli untuk mencari telur itu. Kalau udah netes nanti dipindah ke sini. Iya, ketika sudah menetas kami pindah ke sini untuk diidentifikasi dari jenis penyu apa dan dari kesehatannya seperti apa bagaimana. Ketika emang sehat, dia penyu itu dalam kondisi sehat, maka tidak lama kemungkinan langsung dilepas liarkan. Tapi ketika kondisi penyu itu kurang sehat, maka akan kami tahan dulu atau tangkap sementara untuk dipantau kesehatannya terlebih dahulu. Karena ketika mau dilepas liarkan, penyu itu dalam kondisi tidak sehat itu terlalu beresiko. Karena ketika penyu itu masuk ke dalam air laut, itu baru awal mula perjuangan penyu untuk hidup. Dari riset atau penelitiannya sudah membuktikan dari 100% tukik atau anak penyu yang dilepas liarkan ke laut itu hanya di bawah 10% yang bisa bertahan sampai dewasa. Jadi salah satu penyu gapakuna itu. Jadi proses indukannya bertelur seperti apa sih? Ya. Jadi penyu itu dia hidupnya di dalam air. Antara 90% dia di dalam air. We were just lovers, sitting in a car, listening to plot, falling for each other. Picking all the skies, feeling super childish with Donna Glover. It's called from my mother. Like where you are tonight, gonna lullaby. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, Marie.